Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan Ustazah, di mana kita pagi hari ini akan belajar tentang Al-Islam bersama Ustazah Hani. Nah, karena kita akan belajar Al-Islam, maka dari itu tolong siapkan buku cetak Al-Islamnya ya. Setelah itu kita akan mempelajari bab baru. Maka dari itu disiapkan bukunya lalu dibuka halaman 102. Nah, pada pertemuan minggu kemarin anak-anakku Ustazah sudah ngasih tugas kan untuk menghafalkan surat Al-Ma'un. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Ma'un tersebut atau biasa disebut dengan tauhidus surah. Nah, boleh dibukakan ya buku halaman 102. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ustazah akan menjelaskan kenapa sih kok Allah menurunkan surat Al-Ma'un ini. Seperti itu ya. Oke, catat baik-baik. Yang pertama, surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Jadi kalau nanti waktu ulangan atau waktu mengerjakan tugas, Ustazah bertanya surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? Ada yang jawab 8, ada yang jawab 6. Itu salah ya. Yang betul 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah, yang artinya surat Al-Ma'un ini termasuk surat Makkiyah. Kemudian selanjutnya surat Al-Ma'un ini diturunkan setelah surat At-Takatsur. Nah, sampai sini anak-anakku paham? Diingat baik-baik ya urutannya. Kemudian selanjutnya kata Al-Ma'un itu terdiri maksud Ustazah kata Al-Ma'un ini terdapat dalam dalam ayat ke-7 ya, terdapat pada ayat ke-7, di mana arti dari Al-Ma'un ini adalah barang-barang yang berguna. Terus ceritanya gimana kenapa surat Al-Ma'un ini diturunkan? Jadi dulu waktu zaman Rasulullah SAW, di sana paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal itu adalah orang yang sangat kaya ya, dia pemuka ya, orang tajir kayak gitu ya. Nah, dia Abu Jahal setiap minggu itu pasti mengadakan pesta, yaitu menyembelih unta setiap minggu. Berarti kaya banget ya. Nah, itu setiap minggu menyembelih unta. Lalu suatu hari ada seorang anak yatim yang datang ke pestanya Abu Jahal, kemudian meminta sedikit dari daging unta tersebut. Kira-kira sama Abu Jahal anak yatim tersebut dikasih apa enggak? Apa dikasih banyak? Apa mau dimarahin? Yo, ternyata sama Abu Jahal bukannya dikasih, bukannya berbelas kasihan, justru malah memarahi anak yatim tersebut, menghardiknya, kemudian mencelanya, begitu. Pokoknya yang buruk-buruk lah. Otomatis hati anak kecil itu sakit ya, kecewa ya. Padahal Abu Jahal itu setiap minggu mengadakan pesta, tapi ketika ada anak yatim minta sedikit aja, bukannya dikasih malah dimarahin. Bukannya dapat daging, malah dapat gentaki ya, digentak ya sama Abu Jahalnya. Kira-kira Abu Jahal baik enggak? Enggak, Abu Jahal jahat ya. Makanya Allah menurunkan surat Al-Ma'un ini untuk memberi peringatan bahwa ketika ada anak yatim atau ketika kita bertemu sama anak yatim, kita tidak boleh memarahinya, kita tidak boleh menghardiknya. Ya, kita harus berbelas kasihan kepada dia, kita harus berbuat baik kepada dia, seperti itu. Terus di samping cerita ini, surat Al-Ma'un juga berisi tentang kisah atau contoh orang yang sholat tapi sholatnya nggak diterima sama Allah.
sholatnya rugi. Loh kok bisa, Us? Dia sholat tapi rugi? Ya, dia sholat tapi sholatnya melalaikan waktunya. Jadi sengaja sholatnya entarlah, sholatnya nanti dulu, masih jam segini, nanti dulu, mepet waktunya. Nah, itu adalah orang yang sholatnya merugi, nggak tepat waktu sholatnya. Terus selanjutnya ada juga orang yang sholatnya itu sengaja biar dipuji, atau biasa disebut dengan sholatnya itu riya, sholatnya itu pamer. Kalau ada orang yang melihatnya sholat, dia sholatnya khusyuk banget, seolah-olah khusyuk, suratannya sengaja dipanjang-panjangin. Tapi kalau nggak ada yang lihat, sholatnya banter banget. Berapa ya? 1 menit selesai. Banter banget kan? Nah, orang seperti ini disebutkan sama Allah, sholatnya itu rugi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada surat Al-Maun ini juga berkisah atau menceritakan tentang orang-orang yang mempunyai kelebihan harta atau diberikan harta yang berlebih, tapi dia tidak mau memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan, atau orang tersebut tidak dermawan. Jadi buat anak-anakku ya, yang sama Allah diberikan kelebihan harta, ketika ke masjid jangan ragu-ragu untuk infak. Ketika ada orang yang meminta-minta, jangan ragu untuk memberi begitu. Karena di sebagian rezeki kita terdapat pula rezeki orang lain. Seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, sampai sini jadi kesimpulannya surat Al-Maun itu berisi tentang untuk menghargai anak yatim dan orang miskin. Ya, jadi kesimpulan secara umum itu surat Al-Maun mengajarkan kita untuk menghargai anak yatim dan orang miskin. Sampai sini anak-anakku paham? Semoga paham ya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa langsung WA ke Ustazah hal-hal yang dibingungkan atau hal-hal yang ingin dipertanyakan. Seperti itu anak-anakku. Ya, karena sudah, makanya kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku, solih-solihah semua kelas 5 yang sudah menyimak pembelajaran Al-Islam pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila Ustazah ada salah-salah kata, tadi ada yang kecetot ya, Ustazah mohon maaf. Semoga kalian mau memaafkan Ustazah. Ya, Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.